adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan tetap ikuti ibadah sampai selesai dengan tertib ya. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, Miss di sini akan menyapa adik-adik semua. Halo adik kasih satu, Kasih dua, sukacita, ras damai. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Baiklah adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu pada kami sampai pada pagi hari ini. Bapa, kami akan memulai ibadah kami, biar kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, agar dapat boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani mereka Bapa. Biar kiranya Engkau tetap memberkati mereka Tuhan di tengah pandemi ini Bapa, agar mereka Tuhan dapat boleh menjalani hari-hari mereka penuh dengan sukacita Bapa. Kami juga berdoa buat orang tua adik-adik sekolah minggu kami, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka. Berikan juga mereka Tuhan kesabaran dalam membimbing dan mengajari adik-adik kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, baik kami yang masih duduk di bangku perkuliahan, dalam pekerjaan kami dan juga rumah tangga kami. Biar kiranya Engkau tetap memberkati kami Tuhan, berikan kami hikmat, kesabaran, dan juga ide-ide kreatif lagi Tuhan untuk mengembangkan pelayanan kami di dalam pelayanan sekolah minggu kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat dunia ini Tuhan, terkhususnya bangsa dan negara kami Indonesia Bapa, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini Bapa. Biar kiranya Engkau tetap memberikan kami kekuatan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Biar kiranya Engkau tetap melindungi kami agar kami terhindar dari virus-virus yang berbahaya itu Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap akan menolong dan melindungi kami Tuhan sampai pandemi ini akan berakhir Bapa. Bapa, di atas kami dalam manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, biar kiranya Engkau menghapuskan dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu dan menerima berkat yang akan Kau limpahkan pada kami. Bila doa kami yang tidak sempurna, biar kiranya Kau menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mau mengikuti Tuhan Yesus kan?
cinta Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita bangkit berdiri kembali. Kita mau menyanyikan lagu Saya Mau Ikut. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta Tuhan Yesus. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Rolida dengan tema Iman Abraham diuji, mari kita memuji Tuhan, aku mau taat. Aku mau taat, aku mau taat, dengar-dengaran perintah Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau taat, dengar-dengaran perintah papa mama dan melakukan perintahnya sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau taat, dengar-dengaran perintah Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau taat, dengar-dengaran perintah papa mama dan melakukan perintahnya sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik sekolah minggu? Sudah semangat kan? Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa.
berdoa. Dan sekarang kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss harap Alkitab sudah dipegang masing-masing dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Sekarang Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengisahkan tentang seorang bapa yang menjadi bapa segala bangsa, yang menjadi berkat bagi semua bangsa dan menjadi teladan dalam hal ketaatan iman percayanya kepada Tuhan. Adik-adik tahu siapa bapak tersebut? Masih ingat lagu ini? Ya, Bapak Abraham. Mari kita buka Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Miss minta tolong teman kita yang di rumah untuk membacakannya. Kejadian 22 ayat 1. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Amin. Terima kasih sudah membacakannya bagi kami semua. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ini. Adik-adik, Abraham pada usia 75 tahun dan istrinya siapa? Ibu Sarah berusia 65 tahun dipanggil Tuhan dari tempat tinggalnya ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Jadi mereka tidak tahu kemana tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan, tetapi mereka taat akan perintah Tuhan dan mereka pergi. Dan saat itu Tuhan berjanji kepada Abraham akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Adik-adik, keturunan Abraham pada saat itu belum ada anak daripada Abraham. Tetapi Abraham percaya kepada janji Tuhan. Dan apakah 1 tahun, 2 tahun Abraham mendapatkan janji keturunan yang dijanjikan Tuhan? Tidak adik-adik. 5 tahun, 10 tahun, dan akhirnya pada usia 100 tahun Abraham mendapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan, berkat keturunan yang mereka namakan anak lelaki tersebut adalah Ishak. Usianya sudah tua ya, seperti Opung Doli, Opung Boru yang usianya 100 tahun dan 90 tahun. Dan mereka di masa usia tua mereka mendidik Ishak dengan baik, mengajarkan bagaimana untuk menyembah Tuhan, mempersembahkan korban. Ishak sangat dikasihi oleh Abraham. Dia begitu mencintai Ishak. Dan suatu kali adik-adik, malam hari Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham, dan sudah kebiasaan Abraham selalu menjawab, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan melanjutkan, "Aku ingin engkau mempersembahkan kurban bagiku.
Kali ini aku menginginkan anak lelaki satu-satunya itu yang kau kasihi, Ishak, untuk kamu korbankan untukku. Adik-adik, bagaimana menurut adik-adik sekolah minggu? Jika ada sesuatu yang kita sangat sayangi, lalu diminta untuk diberikan kepada orang lain, Abraham pasti secara manusianya merasa sedih. Tetapi Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Dan besok paginya, adik-adik, Abraham mengingat apa yang diminta oleh Tuhan. Lalu dia persiapkan keledainya, siapkan kayu bakarnya, dia bawa Ishak, dan dia bawa 2 pelayannya. Mau kemana adik-adik? Abraham disuruh pergi ke tanah Moria. Nanti di salah satu gunung yang akan kutunjukkan engkau mempersembahkan korban tersebut, kata Tuhan. Abraham pergi melakukan perjalanan sampai pada hari ketiga. Sampailah Abraham dan dia melihat, oh di situ tempatnya. Lalu Abraham bersama Ishak melanjutkan perjalanannya ke pegunungan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Lalu dia menyuruh 2 pelayannya menunggu di bawah. Dalam perjalanan menuju ke tempat ingin mempersembahkan kurban, Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, kayu, api sudah ada. Mana dombanya yang akan kita persembahkan?" Bagaimana ya adik-adik kira-kira perasaan Abraham mendengar pertanyaan anak yang sangat dikasihinya? Apakah Abraham berkata, "Ya sudah anakku, kita pulang saja"? Tidak adik-adik. Kalau memang dia mau mundur pada perjalanan dari tempatnya ke tanah Moria 3 hari, tentu banyak hal yang dirasakan oleh Abraham yang membuat dia bisa saja tidak jadi untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi Abraham berkata kepada anaknya, "Tuhan yang akan menyediakan anakku." Lalu Ishak pun dengan Abraham berjalan sampailah ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Abraham menyusun kayu-kayu bakar, membuat mezbah untuk tempat persembahan kepada Tuhan. Lalu Abraham mengikat Ishak, anak yang dikasihinya, dan meletakkannya di atas mezbah. Dan Abraham siap-siap untuk mempersembahkan anak yang sangat dikasihinya tersebut. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Saat Abraham hendak mempersembahkan anaknya Ishak, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu. Aku sekarang sudah tahu bagaimana hatimu. Engkau masih mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu yang berharga daripadamu, termasuk dari anak satu-satunya anak yang kau kasihi." Lalu Abraham menoleh dan melihat, ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Abraham mengerti maksud daripada Tuhan. Lalu dia ambillah Ishak, dia lepaskan dan diambilnyalah domba jantan tersebut. Kemudian Abraham dan Ishak mempersembahkan domba jantan tersebut. Setelah mempersembahkan korban, terdengar lagi suara dari langit. Mari kita membaca ayat 17. "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut." Adik-adik, itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham setelah Abraham lulus dalam ujian imannya. Apa itu?
Abraham sudah menyatakan bahwa Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada semua yang berharga dalam hidupnya. Abraham mau mempersembahkan Ishak seperti yang dimintakan oleh Tuhan. Adik-adik, Abraham mengutamakan Tuhan. Abraham yang mengutamakan Tuhan mendapatkan berkat. Dia percaya segala sesuatu disediakan oleh Tuhan dan Abraham mendapatkannya. Bagaimana dengan kita adik-adik sekolah minggu? Bagaimana cara kita menyatakan bahwa kita yang mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Kita sudah melihat bagaimana cara Abraham. Nah, sekarang cara kita mengutamakan Tuhan. Ya, Miss mau tanya, pagi-pagi ada di sekolah minggu, apa yang dicari? Apakah mencari HP untuk bermain TikTok? Atau melihat YouTube? Atau untuk bermain game? Atau adik-adik sekolah minggu mengutamakan Tuhan? Adik-adik mencari Tuhan dengan cara berdoa, baca kitab, renungan yang sudah dikirim oleh guru sekolah minggunya setiap hari di grup sekolah minggu. Lalu bagaimana adik-adik mengutamakan Tuhan? Kita juga harus mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa perintah Tuhan? Salah satunya kita harus mau mengasihi atau mentaati orang tua kita. Patuh pada orang tua. Kalau orang tua meminta kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya. Kita jawab, ya Pak, ya Ma. Sebagaimana Abraham menjawab, ya Tuhan. Jangan mengatakan, nanti dulu, masih banyak waktu yang lain. Nah, pada masa belajar daring sekarang ini, adik-adik jangan bosan ya belajar dari rumah. Wah, lama sekali, setahun lebih belajar dari rumah. Bosan, gak enak. Adik-adik, Abraham sudah memberi contoh pada kita. 25 tahun dia menunggu janji Tuhan untuk mendapatkan berkat keturunan. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita tetap taat akan peraturan yang diberikan oleh pemerintah, menjaga diri kita selalu memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan, belajar di rumah, taat kepada apa yang sudah diperintahkan oleh guru kita. Kata guru kita masuk 7.30 di rumah saja dan memakai baju seragam, kita pakailah baju seragam kita. Ada tugas dari guru kita kerjakanlah apa yang ditugas oleh Bapak Ibu guru kita. Kita harus patuh apa yang diberikan kepada oleh Bapak Ibu guru kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, biarlah kita lewat minggu ini firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, kita sama-sama belajar menjadi anak sekolah minggu yang taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tolonglah kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, yang sabar untuk dapat belajar dengan baik di rumah Bapa. Tolonglah kami Tuhan Yesus, mampukanlah kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo Lady, hello, how are you? Nah, kita kembali lagi ya ke dalam pengumuman sekolah minggu. Nah, yang pertama itu adik-adik adalah tetap menjaga kesehatan, tetap sehat dan makan makanan yang bergizi ya adik-adik. Pengumuman yang kedua, nah ini kan berhubung adik-adik sekolah minggu baru memasuki sekolah. Nah, walaupun sekolah kita secara online, tapi jangan lupa adik-adik tetap semangat belajar ya. Jangan malas dan tetap rajin berdoa, membaca firman Tuhan Yesus, serta membaca renungan yang dikirimkan Miss di grup. Oke? Yang ketiga, persembahan sekolah minggu dapat
dapat dikirimkan melalui QR code yang tertera di layar berikut ini, atau dapat menitipkan ke orang tua untuk dapat diserahkan kepada gereja. Terima kasih adik-adik sudah mengumumkan persembahan sekolah minggu. Pengumuman yang keempat, selamat ulang tahun untuk adik-adik yang ulang tahun di minggu ini. Yang kelima itu adalah tugas untuk adik-adik sekolah minggu itu adalah menghafal ayat hafalan. Untuk kelas kasih menghafal Yohanes 14 ayat 15. Nah, untuk kelas sukacita dan damai menghafal dari Matius 22 ayat 37. Nah, tugas yang kedua, kali ini Sir mau buat tugas yang kedua untuk adik-adik. Apa itu Sir tugasnya? Tugas kita kali ini yang kedua adalah untuk memvideokan adik-adik sekolah minggu dalam membantu orang tua. Misalnya membantu menyapu rumah, atau membantu mencuci piring, atau apa aktivitas yang adik-adik sekolah minggu lakukan dalam membantu orang tua bisa divideokan ya adik-adik. Nah, yang terakhir, tetap ikuti ibadah digital Sekolah Minggu GMI Anugerah melalui channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan memimpin kita, membantu kita untuk tetap bertahan dalam iman percaya kita kepada Tuhan, mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin. Shalom nih, shalom Sir. Di sini saya ingin mengucapkan ayat hafalan Yohanes 5 ayat 14b yang berisi engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Terima kasih Miss dan Sir. Tuhan Yesus memberkati. Halo Miss, halo Sir. Sekarang Kiel akan menghafalkan ayat hafalan Kiel dari Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi supaya padamu tidak terjadi hal yang lebih buruk. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Dan Sir, kali ini saya akan membuat video Alkitab tentang Yohanes 5 ayat 14b. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Terima kasih Miss dan Sir.
Shalom Miss, nama saya Muhammad Aziz Sidabuta. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Yohanes 5 ayat 14b yang berbunyi, Engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Terima kasih. Shalom Miss, sampai jumpa. Halo Miss, nama saya Katrina Borbu. Di sini saya membacakan ayat hafalan saya yang terambil dari Yohanes 5 ayat 14b. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Terima kasih. Shalom. Yohanes 5 ayat 14b. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Terus berkati. Shalom Miss dan Sir, nama saya Tita, saya kelas Damai 1. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Terima kasih Miss dan Sir. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Halo Miss dan Sir, tugas ayat hafalan hari ini Yohanes 5 ayat 14b. Kau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang buruk. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Miss, Shalom Sir. Aurel akan menyebutkan ayat hafalan dari Yohanes 5 ayat 14b. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan memberkati. Halo Miss dan Sir, hari ini saya mau baca Yohanes 5 ayat 14b. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, agar jangan terbuat hal yang lebih buruk lagi. Shalom Miss dan Sir, Tori akan menyampaikan ayat firman Yohanes 5 ayat 14b. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Shalom Miss dan Sir, bye-bye. Shalom Miss dan Sir, hari ini Nara akan menyampaikan ayat hafalan Yohanes 5 ayat 14b. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan memberkati. Halo Miss dan Sir, saya Jesse mau menyebutkan Yohanes 5 ayat 14b. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi kepadamu yang lebih buruk lagi. Terima kasih. Saya ayah kota aku kebuka Yohanes iya ayat 14 B. Engkau telah sembuh, kakak kota Coca-Cola. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Terima kasih.